kemudian pengampunya saya sama Mbak Isti, sama Pak Taryono, saya sama Pak Taryono. Kemudian ini mungkin sudah 7 kali ya, kalau nggak salah 7 kali pertemuan kita sudah membahas masalah geomorfologi, ilmu tanah, kemudian ilmu bumi, ada siklus hidrologi, ada siklus tanah, kemudian ada perhitungan berkaitan dengan evaluasi sumber daya tanah, kemudian yang terakhir perhitungan berkaitan dengan evaluasi sumber daya tanah. Saya kira sudah semuanya sudah ya. Dan yang belum adalah evaluasi sumber daya lahan. Jadi seperti saya uraikan kemarin bahwa evaluasi sumber daya tanah berkaitan dengan tubuh tanah. Ya, tubuh tanah kalau mau satuan yaitu meter kubik itu adalah soil, evaluasi sumber daya tanah, soil. Sedangkan kalau evaluasi sumber daya lahan, mungkin Anda berkaitan dengan hamparan tanah yang satuannya itu meter persegi. Nah, kemarin dibahas luas yang mana, kan gitu ya. Kita itu kalau memiliki tanah sebaiknya tanah yang meter kubik apa meter persegi kan gitu. Kalau kita mau membangun ya mestinya butuh tanah untuk uruk misalnya yaitu meter kubik, meter tapi pangkatnya 3. Sedangkan kalau kita mau membeli lahan, membeli sertifikat satuannya dengan meter persegi. Nah, ini sebetulnya kalau dikaitkan dengan H itu lebih luas yang meter persegi. Karena kita bisa membangun gedung sampai beberapa tingkat, membuat bunker di dalam tanah sampai beberapa meter di bawah tanah. Namun demikian semuanya ada aturannya. Kemudian kalau dalam hal evaluasi sumber daya tanah, kemarin berkaitan dengan bagaimana tanah itu dapat lestari, dapat berkelanjutan atau sustainable atau berkelanjutan. Nah, untuk yang berkelanjutan ini ada kaitannya dengan tanah yang terbentuk sama tanah yang hilang. Ada beberapa pernyataan bahwa tanah itu yang aman apabila tanah itu hilangnya itu tidak melebihi dari sekian ton per hektar per tahun, atau tanah itu pembentukan tanah lebih besar daripada hilangnya tanah. Nah, sedangkan hilangnya tanah itu kemarin sudah ada hitung-hitungan, misalnya 20 ton per hektar per tahun, ternyata kalau dikonversi menjadi sekitar rata-rata itu 16,6 mm tebalannya, dengan ketentuan biji tanah adalah 1,2. Ini saya ulang, siapa tahu nanti di dalam ujian-ujian nanti saya keluarkan. Kemudian yang belum adalah evaluasi sumber daya lahan. Kalau evaluasi sumber daya lahan berkaitan dengan lahan berkaitan dengan bentang lahan, bentuk lahan dan bentang alam, itu berkaitan dengan produktivitas lahan. Nanti akan saya uraikan screen-nya atau paparannya, tapi ini belum, sebagai pengantar dulu. Jadi produktivitas lahan ini berkaitan dengan budidaya.
budidaya itu biasanya dilakukan oleh petani. Dalam beberapa kasus itu ada petani yang menanam tidak hanya tanaman makanan pokok, misalnya tembakau, palawija, sawit, dan lain sebagainya, buah-buahan dan lain sebagainya. Itu juga merupakan produktivitas lahan. Namun kalau di Jawa, terutama di Indonesia, di Asia ya, produktivitas lahan itu diukur dengan adanya tanaman padi. Untuk tanaman padi. Kenapa? Di Jawa, di Indonesia terutama ya, makanan pokoknya adalah padi. Jadi ukurannya adalah produktivitas padi. Nah, karena apa? Produktivitas padi ini sudah sering saya katakan merupakan ketahanan secara nasional atau ketahanan pangan. Jadi kalau bangsa itu bisa menguasai energi dan pangan, itu jadi bangsa yang kuat. Utamanya itu jadi energi dan pangan. Nah, kalau Indonesia makanan pokoknya adalah beras, maka makanan ketahanan pangannya itu harus dipertahankan. Caranya gimana? Ada berbagai macam cara. Yang jelas bahwa produksi atau produktivitas lainnya, produksi sama produktivitas lain. Produksi, saya berkaitan dengan produksi, berarti produksi makanan pokok berkaitan dengan pangan, makanan pokok berkaitan dengan pangan atau beras, itu dapat mencukupi jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Kemarin sudah ada hitung-hitungan, sudah saya kasih hitungan. Kalau 1 hektar itu untuk berapa orang per tahun. Karena 1 orang itu rata-rata 100 kilogram per orang per tahun. Ya. Jadi untuk mempertahankan itu, makanya minimal pemerintah itu harus menyediakan lahan untuk kebutuhan hidup rata-rata manusia konsumsi beras. Katakanlah sekarang ini penduduk Indonesia adalah 250 juta. 250 juta penduduk Indonesia. Nah, ini harusnya bisa diperhitungkan kira-kira lahan untuk tanaman padi itu berapa hektar. Gitu. Berapa hektar. Jadi 250 juta penduduk Indonesia memerlukan berapa hektar. Ini juga masalah konversi ya, konversi. Jadi kira-kira 250 juta orang rata-rata, yaitu entah itu orang besar, entah itu bayi, dianggap saja membutuhkan makanan sebesar 100 kg ya per tahun, per jiwa. Jadi kalau hitung-hitungannya ya 100 kali 250 juta. Ya, berarti berapa itu? Hitung-hitungannya. Bahasa hitungnya. 250 juta tambah 100 kilogram. Berarti 2,5 miliar kilogram. 25 1, 2, 3
1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi 25 miliar kilogram atau 25 juta ton. Itu per tahun. Per tahun itu memerlukan 25 juta ton. Kalau satu hektar menghasilkan 10 ton per hektar per tahun, nah, jadi tinggal dibagi saja kira-kira berapa hektar. Ya, 10 ton berarti 10 kilo 10 ton berarti diperlukan 1, 2,5 juta hektar. 2,5 juta hektar tanaman padi. Ya toh? Nah, tinggal sekarang kondisi di Indonesia bagaimana? 2,5 juta hektar, 2,5 juta hektar tanaman padi. Kalau zaman dulu, zaman masalah Orde Baru, itu di Kalimantan mau dibuat 1 juta hektar tanaman padi. Kemudian zamannya Jokowi ini sudah ancang-ancang, ini sudah mulai dipanen, itu ada 150 hektar, kemudian yang kemarin ada 200-an atau 300-an hektar. Jadi nanti totalnya itu di Pulau Pisau itu akan menjadi lumbung padi Indonesia di Kalimantan Tengah. Nah, itulah salah satu cara untuk swasembada beras. Belum lagi di Jawa ini kan juga banyak sawahnya. Di Kalimantan juga ada sawah. Di Sulawesi ada sawah. Sekitar saya kira Indonesia bisa untuk mendapatkan 2,5 juta hektar untuk mencukupi kebutuhan pangan di Indonesia. Ini ada sedikit saya share masalah ketahanan pangan berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung. Ya, jadi ini dari uraian tadi, daya dukung dan daya tampung itu merupakan kaitannya dengan produktivitas atau produksi padi. Kalau produktivitas itu biasanya satuannya adalah hektar, ya, ton per tahun. Kalau produksi cukup berapa ton, setahun berapa ton. Ya, kalau daya dukung itu adalah kemampuan lingkungan, ya dalam ini adalah sawah, untuk mendukung kehidupan manusia atau makhluk hidup lain. Nah, kalau disempitkan untuk mendukung kehidupan, ya mendukung kehidupan manusia untuk makan. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, di sini kalau makanan pokok, ya kehidupan berupa beras, produksi beras. Jadi lingkungan hidup dalam hal ini adalah sawah, ya. Daya dukungnya adalah sawah, kemudian daya tampung termasuk itu nanti ada daya tampung adalah manusianya. Jadi daya dukung juga bisa didefinisikan segala yang ada di lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia karena lingkungan memiliki daya dukung. Jadi sekali lagi di dalam tentang alam, tentang lahan, bentuk lahan itu berkaitan dengan daya dukung.
Nah, misalnya bentuk lahan persawahan, bentuk lahan tegalan, bentuk lahan pantai, bentuk lahan pesisir, itu semua adalah daya dukung lingkungan untuk memenuhi kehidupan manusia, makhluk hidup. Walaupun itu di pesisir, nah itu juga merupakan daya dukung lingkungan untuk memenuhi kehidupan manusia, tapi secara tidak di makanan pokok, tapi di dalam berbagai macam kegiatan. Di dalam pesisir itu mesti ada yang dinamakan apa itu kehidupan atau apa itu namanya apa yang berkaitan dengan kehidupan di pesisir. Seperti ini nanti kalau Anda pergi di Parangtritis itu ya merupakan suatu ekosistem di pesisir atau di pantai. Ini kalau ekosistem atau daya dukung dan daya tampung diganggu, akhirnya akan membentuk suatu lingkungan selalu akan mengadakan keseimbangan. Nah, keseimbangan yang mendadak itu biasanya akan menimbulkan malapetaka. Cuman malapetaka itu yang dimaksud adalah korban. Ada yang menimbulkan korban, ada yang menimbulkan. Misalnya suatu saat di Parangtritis akan dibuat mega proyek. Dulu mau pernah ada mega proyek, ini berkaitan dengan daya dukung dan daya lingkungan. Akan dibuat lapangan golf. Ini kan ekosistem akan terganggu. Ya, karena apa? Lapangan golf itu kan memerlukan rumput. Rumput itu memerlukan air. Jadi di Parangtritis itu kalau nanti Anda ke sana, semoga aja bisa ke sana ya. Kita mungkin tanggal 11 kalau nggak salah ya, 11 sampai 16. Itu akan mengadakan general view atau yang disebut dengan apa ya, praktek kerja lapang 1. Ini sudah dijadwalkan. Jadi nanti kita akan melihat apa itu bentang lahan, bentang alam, daya dukung, daya tampung, dan lain sebagainya. Nanti kemudian dianalisis. Anda tugasnya sebagai mahasiswa menganalisis stop set yang nanti akan dikunjungi oleh kita semua. Ini sudah ada jadwalnya, jadi nanti tanggal 11 November sampai 16 November itu kita akan mengadakan praktek kerja lapangan yang disebut dengan general view yang berkaitan dengan berkaitan dengan bentang alam, bentang lahan, dan bentuk lahan. Nanti berkaitan dengan evaluasi sumber daya tanah, evaluasi sumber daya tanah, kemudian evaluasi sumber daya lahan. Evaluasi sumber daya lahan karena itu merupakan meter persegi berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung. Ya, daya dukung dan daya tampung. Karena setiap meter persegi lahan di dalam kehidupan di manusia ini itu mesti digunakan oleh manusia saat ini. Entah itu bentuknya hutan, entah itu bentuknya sawah, entah itu bentuknya perumahan, dan lain sebagainya. Di setiap meter persegi lahan yang wujudnya adalah meter persegi itu mempunyai nilai, mempunyai harga. Nah, harga ini tergantung dari kebutuhan. Semakin dibutuhkan manusia, semakin mahal harganya atau nilainya. Nah, berkaitan dengan itu, mestinya di dalam evaluasi sumber daya lahan ini perlu dilakukan perhitungan-perhitungan yang berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung. Ini daya dukung ya tadi ini
berkaitan dengan daya dukung. Daya dukung juga dapat didefinisikan ada tingkat maksimal hasil sumber daya terhadap beban maksimal yang dapat didukung dengan tak terbatas tanpa semakin merusak produktivitas wilayah tersebut sebagai bagian integrasi fungsional ekosistem yang relevan. Ini sebetulnya adalah definisi yang ideal. Jadi manusia ini mengambil sumber daya alam yang maksimal, gitu, tanpa merusak produktivitas wilayah tersebut. Ini memang sulit. Yang definisi ini adalah sulit. Jadi manusia itu terkenal serakah. Jadi manusia itu kan sebetulnya yang dibutuhkannya adalah sandang, papan, dan pangan. Itu kalau hanya terbatas pada kebutuhan manusia saja, saya kira ya tidak akan merusak ekosistem, merusak integritas fungsional ekosistem. Tapi karena manusia itu dalam makan, ya, sandang, papan, dan pangan. Sandang dulu ya. Sandang itu manusia itu terlalu serakah. Yang dimaksud sandang itu kalau bahasa Jawa hanya pakaian, tapi sampai saat ini tidak hanya sekedar pakaian. Yang dimaksud sandang itu ya mungkin ada nanti mobil, ya pakaian jelas, ya nanti belum transportasi lainnya dan lain sebagainya. Nah, halo, assalamualaikum. Halo, ya, di ruangan. Oh, belum saya baca soalnya baru ada Zoom ini. Zoom kuliah mahasiswa ya, ilmu alamiah dasar. Iya. Iya, sekarang sedang kuliah. Ya, kalau dipercepat ya nggak apa-apa. Kalau memang perlu, coba tak bacanya lagi. Ini sudah sekitar setengah jam. Oh, ya saya tuntaskan dulu ya. Saya tuntaskan, saya nanti terus langsung ke sana. Iya, iya. Kemudian selanjutnya berikut adalah berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, sumber daya alam itu dieksploitasi secara cepat dan besar-besaran. Lahan merupakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Eksploitasi berlebihan, keseimbangan lingkungan terganggu. Eksploitasi aman terhadap lingkungan apabila diperuntukkan bagi budidaya, pertanian, dan perencanaan dengan perencanaan yang matang. Untuk tujuan tersebut diperlukan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dari sederhana hingga modern ya. Yang tadi saya lanjutkan. Jadi bahwa manusia sandang itu tidak hanya pakaian. Kalau orang Indian bahkan sandang itu hanya koteka. Tapi orang-orang yang sudah kaya, sandang itu, apalagi yang orang-orang kaya itu, tas kalau nggak mereknya LV, apa yang harganya ratusan juta,
tidak marem. Nah, hal-hal semacam ini adalah keserakahan manusia. Ya, jadi tas itu juga pakaian, nanti mobil itu juga pakaian, nanti transportasi juga pakaian yang mewah-mewah. Kemudian sandang, pangan juga gitu. Pangan kalau sekedar makan kenyang aja sebetulnya dapat dapat tidak merusak lingkungan, tapi kalau sudah pangan yang berlebihan, pangan itu kalau sudah harus enak sekali, harus lezat, harus nanti kalau ngambil juga tidak dihabiskan, makanan yang banyak mengandung mengandung lemak dan lain sebagainya, itu juga pemborosan. Kemudian sandang, pangan, papan juga gitu. Rumah mesti rumah mewah dan lain sebagainya. Jadi perkembangan pengetahuan dan teknologi yang pesat ini mengakibatkan sumber daya alam berupa tanah, lahan dieksploitasi secara besar-besaran dan secara cepat. Kalau sudah itu nanti sumber daya alam berupa air, udara, air, tanah, dan udara itu terjadi pencemaran dan lain sebagainya. Itu saya kira. Kemudian untuk melestarikan daya dukung daya ini adalah rangkaian untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup. Jadi pelestarian daya dukung itu perlu dilakukan pelestarian, karena daya dukung ini kalau nggak dilestarikan atau dijaga keberadaannya daya dukung, ini akan mengakibatkan tadi bencana alam. Bencana alam ini efeknya adalah akan mengakibatkan pergeseran dari daya dukung itu sendiri dan bahkan menimbulkan malapetaka bagi manusia. Itu saya kira. Kemudian yang terpenting nanti bisa dibaca. Nah ini keseimbangan dalam kondisi alam lingkungan dengan segala keragaman interaksi yang ada mampu untuk menyeimbangkan keadaan. Namun tidak menutup kemungkinan kondisi demikian dapat berubah oleh campur tangan manusia dengan segala aktivitas untuk memenuhi kebutuhan yang terkadang melampaui batas. Nah, kemudian ini adalah analisis daya dukung dan daya tampung. Yang tadi saya katakan kalau daya dukung dan daya tampung manusia itu berkaitan dengan kebutuhan makanan pokok. Nah, di sini rumus ini adalah berkaitan dengan produksi beras. Jadi P itu adalah jumlah penduduk, diproduksi kemudian sama dengan produksi lahan dalam 1 tahun, per rata konsumsi beras penduduk dalam 1 tahun. Nah, ini produksi lahan dalam 1 tahun itu dijabarkan adalah L kali PR kali PL kali R. Sedangkan L itu adalah luas lahan, PR adalah produktivitas lahan, PL adalah jumlah penanaman padi dalam setahun. Kalau padi ya dua kali dalam setahun. Kemudian rendemen padi itu adalah kalau gabah menjadi beras biasanya sekitar 64. Kemudian K itu adalah rata konsumsi beras per jiwa dalam setahun, ini 100 kg per jiwa per tahun. Sehingga dari rumus ini didapat mau luas lahan tinggal L-nya ini ditaruh di sini, luas lahan yang diperlukan, kalau ada penduduk yang sekian, maka luas lahan yang diperlukan itu. Itu saya kira nanti ini berkaitan dengan persamaan. Jadi nanti setelah analisis daya dukung dan daya tampung, ini ada yang dinamakan lahan pertanian itu tidak selamanya, lahan ini ya, L ini tidak selamanya keberadaannya tetap. Tapi keberadaan L ini, keberadaan luas lahan ini selalu diganggu di luar kebutuhan produktivitas lahan untuk tanaman padi. Contohnya ya tadi,
manusia itu serakah dalam hal papan. Papan ini tidak hanya rumah satu, tapi rumahnya 2, 3, dan 4 memerlukan lahan. Otomatis di setiap saat terjadi yang dinamakan perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan ini tiap tahun di seluruh dunia bertambah karena jumlah penduduknya bertambah. Jadi konversi atau perubahan penggunaan lahan itu bertambah tiap tahun, jumlah penduduk tiap tahun bertambah. Jadi lahannya tetap, sedangkan lahannya itu tetap, bahkan selalu berkurang. Artinya tetap itu tidak bisa lahan itu kawin terus bisa mendapat lahan lagi, itu tidak. Di lahan produksi itu biasanya tetap, kalau tambah itu mungkin dari ladang menjadi sawah. Itu memang program pemerintah kita juga mengatakan itu diadakan bendungan yang macam-macam itu supaya lahan kering menjadi lahan basah. Tapi itu kalah dengan konversi atau perubahan penggunaan tanah dan pertambahan penduduk. Ya, tadi pertambahan penduduk itu perlu lahan dengan rumus ini, kemudian konversi. Bagaimana cara untuk mendapatkan konversi? Melalui citra satelit. Jadi nanti kalau Anda menganalisis daya dukung dan daya tampung, itu harus mengetahui laju konversi. Tahu toh laju? Ini laju konversi itu yang merah. Jadi tanah yang tadinya 10.000 hektar luas lahan, ya ini misalnya daerah Sleman yang tadinya 10.000 hektar, mungkin suatu saat ini akan menurun. Ini tahun waktu. Mungkin dalam waktu 60 tahun ini tinggal 70, 40 tahun tinggal 70, mungkin nanti dan 80 tahun turun terus. Karena apa? Ada laju rata-rata, ya, laju konversi penggunaan lahan di daerah Sleman misalnya, ini turun. Ini adalah persamaan eksponensial, ya, seperti ini. Sebetulnya persamaan ini tidak harus eksponensial. Yang bagus itu memang kalau membuat persamaan pakai eksponensial dengan persamaan ini. Tapi kalau mau yang nggak persamaan eksponensial, persamaannya adalah persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus itu adalah Y sama dengan AX plus C. Ini sama, ini eksponensial persamaan 1, ini Y sama dengan AX plus C, kalau nggak boleh eksponensial. Persamaan 2, ini misalnya konversi, yang persamaan 2 adalah pertambahan penduduk. X sama dengan AX, kalau persamaan garis lurus ya, AX plus C. Kenapa kok cenderung ada persamaan eksponensial? Karena kondisi lahan atau lahan ini nggak akan bersentuhan dengan sumbu X, ya. Karena apa? Lahan ini kan kebutuhan pokok untuk manusia hidup, untuk bahan makan. Jadi harusnya ini tidak bersentuhan. Kalau sudah bersentuhan, namanya manusia sudah nggak connect dengan alam lagi. Akhirnya mati sendiri, nggak bisa memenuhi kebutuhan akan pangan. Jadi nanti kalau ini garis lurus, ya tinggal aja ini garis lurus ketemu titik potong ini yang pentingnya. Ini adalah luas, ini kebutuhan lahan karena penduduk. Jadi ini itu bisa ada bersamaan karena ada laju pertambahan penduduk. Ya, laju pertambahan penduduk ini itu dengan luas ini akan didapatkan persamaan seperti ini. Ini yang biru ini adalah kebutuhan lahan tiap tahun karena ada laju pertambahan penduduk. 20 tahun lagi penduduknya sekian, berarti dibutuhkan tanah lagi. Sampai dengan 120, dibutuhkan tanah lagi. Sedangkan ini juga ada konversi, laju konversi, sehingga akan terjadi sebelum sampai sini, ini sudah terjadi limit swasembada pangan. Ini perpotongan antara konversi dan pertambahan penduduk.
Karena di dunia ini penduduk selalu bertambah. Bagus lagi kalau ada keluarga berencana sehingga penduduknya tidak bertambah. Ada lagi konversi tidak menurun karena ini tidak ada konversi. Itu bagus lagi. Tapi sampai saat ini tidak mungkin. Anda jalan-jalan di mana di kota Anda mesti terjadi sawah menjadi non sawah. Dimanapun anak lebih dari 2, lebih dari 1. Dimanapun terjadi ini. Jadi nanti ada titik potong yang merupakan limit dari swasembada pangan di daerah mana. Ya misalnya Sleman. Oh, maju konversi. Nah, ini kan ada turun. Oh, ini pertambahan penduduk, naik. Nah, ini terjadi titik potong. Jangan sampai semua kabupaten kota itu terjadi titik potong ini. Apalagi titik potongnya terjadi 5 tahun lagi. Wah, ini repot. Jadi kalau bisa itu tidak ada konversi, tidak ada pertambahan penduduk, sehingga tidak ada. Nah, ini tapi sulit. Ya salah satunya ya kita mencetak sawah lagi. Seperti di Pulau Pisau itu ada pencetakan sawah. Sehingga ini jadi lumbung padi di daerah tertentu. Ya, mensuplai daerah lain. Ya, dan seterusnya. Itu saya kira saya ada rapat. Kemudian nggak usah ada pertanyaan. Mungkin nanti saya akan mengulang kalau ada waktu ya ini ya. Sekali lagi mau saya jelentrehkan atau garis besarnya nanti hanya sekedar tanya jawab saja. Sekali lagi kalau ada waktu nanti kita ini saya ya kalau ada waktu kita nanti akan mengulang seluruhnya. Kemudian nanti saya buka tanya jawab. Kalau ini nggak usah ada tanya jawab ya, saya ada rapat tadi ada telepon dari Pak Ketua, saya suruh rapat. Ya. Demikian nanti jangan lupa komkes absen ya. Ini nggak usah pakai anu. Kita ketemu lagi, bisa? Nanti saya bicarakan dengan komkes ya. Untuk hari ini nggak usah pakai tanya jawab. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PowerPoint-nya bagaimana?